pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita semua boleh ada di tempat ini karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Yang sepakat boleh bersama-sama kita lambaikan tangan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Berjumpa denganmu, menikmati hadirat-Mu, itulah yang kami rindukan Tuhan. Kami rindu membawa yang terbaik, pujian penyembahan kami, nyanyian kami, segalanya yang terindah hanya bagi-Mu Yesus. Dan kami rindu untuk terus meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Allah kami, Bapa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Tuhanku,
hadirat-Mu terindah buat setiap kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami disegarkan. Dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Dalam hadirat-Mu kami diberi pengharapan yang baru. Mari sama-sama nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Teruslah memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya dalam hadirat-Mu kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu, betapa besarnya kuasa-Mu buat setiap kami. Dan itu yang terus kami rindukan, itu yang terus kami nantikan. Hadirat-Mu segalanya buat setiap kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu yang kami percaya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
padamu, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan lagi, karena salibmu. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ya kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ya kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan ya mujizatmu. Karena salibmu kami menang dan hidup. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Siapa percaya salib Tuhan berkuasa, Dia sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Dia sanggup memberikan kemenangan bagi engkau dan saya. Dan mujizatnya disediakan bagi kita semua. Angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu. Pujikan kembali pujian ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizatmu.
Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari yang percaya sembah. Kuasa salib-Mu yang kami terima pagi hari ini. Salib yang menghidupkan setiap kami. Kuasa salib-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah, mari sembah Dia. Salibnya diberikan dan dikerjakan bagi kau dan saya. Oh, mari percaya. Tanganmu yang terpaku, kakimu yang terpaku, menunjukkan betapa besar cintamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengerjakan salib-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya sementara kami menyembah Engkau, kuasa salib-Mu tetap bekerja sampai hari ini. Itu yang memulihkan keadaan kami. Itu yang menghidupkan kami kembali. Itu yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan itu yang memberikan kami mujizat sampai hari ini. Kuasa salib-Mu kami rasakan dan kami terima pagi hari ini dengan hati yang percaya Tuhan.
haleluya. Kami menerima kuasa salib-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan menerima, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersama bernyanyi bagi Tuhan kita. Sebab kasih-Nya, kuasa-Nya kita rasakan dalam hidup kita. Mari bersama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun batu kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Katakan bangun, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Anugerah-Nya, kasih-Nya, sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi, puji Tuhan, bangun, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sembahkanlah bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerah-Nya, kasih-Nya, sambutlah Dia, Juru Selamat, bersorak, nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Batu kudusnya, sembahkanlah bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan seluruh hidupmu, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama serukan, nyanyi, haleluya. Bapak Ibu saudaraku, pagi hari ini kita percaya Yesus Juru Selamat kita. Dia hadir di tengah-tengah kita dan anugerah-Nya dicurahkan. Yang sepakat katakan amin. Boleh samping kanan kiri berikan salam yang termanis. Katakan anugerah Tuhan limpah atasmu. Anugerah Tuhan limpah atasmu. Dan di dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu saudaraku, ada pemulihan, ada pengharapan, ada kepastian yang diberikan bagi setiap kita. Mari bersukacita bersama-sama pagi hari ini. Terima anugerah dari Tuhan. Tiada ku sadar dulu di masa yang telah lalu, tanpa kepastian ku berjalan dalam hari-hariku.
tinggi yuk. Terima. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, dia ubahkan semua dalam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan. Satu kali lagi Bapak Ibu. Damai dengan Allah, terima anugerah Tuhan dalam hidupku. Damai dengan Allah, terima anugerahnya, berikan harapan yang baru. Berikan harapan yang baru. Berikan harapan yang baru. Amin. Haleluya. Di dalam Tuhan ada damai. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Mari bersorak lebih lagi bagi Dia. Bersuka cita. Raja mulia. Sama-sama. Raja mulia. Yes. Allah pemenang, Bapa yang Tuhan, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, semuanya sujud menyembah. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Yang bersuka cita ya. Yo. Allah Tuhan, Allah Raja, sudah bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah. Sujud menyembah bagi siapa? Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Yo semua. Allah Tuhan, Allah Raja, sudah bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari lebih lagi yo. Allah Tuhan, Allah Raja, sudah bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Siapa? Engkaulah Raja. Lagi, Engkaulah Raja. Sebut namanya. Yesuslah Raja. Sorak-sorai bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Thine is the kingdom and the power and the glory Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Engkaulah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Tetapi pada saat yang sama Engkau juga adalah Bapa kami yang dekat dengan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami kembali membuka hati kami, bahkan segenap hidup kami, mempersembahkannya kepada Engkau sekali lagi ya Tuhan, untuk Engkau menuntaskan karya-Mu yang indah dan agung di dalam dan melalui hidup kami. Kami sediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kuasai hamba-Mu dan kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kepada kami pengertian dan sekaligus kekuatan untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Aswin yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya melayani di bagian firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Saudara, rupanya nggak janjian ya. Saya tadi tanya kepada Pak Agung, tim musik ini latihannya hari apa? Ya, beliau katakan hari Kamis dan saya mengirimkan PPT saya itu baru semalam, saudara. Rupanya nyambung, pas, persis.
Saudara, karena pada kesempatan ini saya juga akan berbicara penggalan dari doa Bapa kami. Ya, puji Tuhan. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Daily Bread. Ya, mari kita akan langsung membaca teks kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama dengan suara keras ya, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Nah, saudara, kalau saudara mempelajari doa Bapa kami, ya, maka saudara akan menemukan ada yang mengatakan isinya itu ada 6 permohonan, ada pula yang mengatakan 7 permohonan. Yang mengatakan 7 permohonan, maka 2 permohonan yang terakhir itu dipisah, saudara ya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kemudian yang terakhir, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu dipisah. Lalu yang mengatakan 6, maka itu dijadikan satu karena dianggap satu tema, saudara. Ya. Nah, tidak masalah saudara mau katakan 6 atau 7, tidak masalah. Tetapi yang pasti kalau saudara periksa lebih jauh, maka 3 permohonan yang pertama itu orientasinya adalah Allah dan kebesaran, keagungan dan kemuliaannya. Lalu masuk mulai permohonan yang keempat sampai dengan yang terakhir, orientasinya beralih dari Allah kepada kita dan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini pola doa yang baik yang seharusnya kita kembangkan dalam hidup kita. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, pertama-tama tinggikan Dia, puji, sembah Dia, naikkan syukurmu kepada Dia. Baru kemudian kita bawa permohonan-permohonan yang terkait dengan kebutuhan kita. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan konsentrasi pada permohonan yang keempat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, pernahkah saudara berpikir bahwa permohonan ini sesungguhnya cukup ganjil, janggal? Janggalnya di mana, saudara ya? Nah, kalau saudara pulang ke rumah lalu kemudian buka kulkas saudara, maka di situ ada cukup bahan makanan ya. Yang kalau diolah maka kita bisa makan barangkali 3, 4 bahkan seminggu ya yang akan datang. Cukup, saudara. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya dan kepada kita sekalian untuk kita datang setiap hari kepadanya dan memohon, berikanlah kami pada hari ini, day by day, makanan yang secukupnya. Nah, tentu saja saudara ya, ada maksud di balik itu. Nah, saya akan mau menyampaikan saudara 3 kebenaran yang sangat basic tetapi yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, saudara, ya, dengan mengikuti pola doa Bapa kami ini. Ya, utamanya permohonan yang keempat. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Yang pertama, ini maksud dari Tuhan Yesus, yaitu untuk menyadarkan kita semua bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Hidup kita secara total bergantung kepada Allah.
Nah saudara, ini kelihatannya kebenaran yang sangat sederhana. Tetapi betapa sering kita yang hidup di dalam masyarakat yang digerakkan oleh teknologi tinggi, high tech, cirinya cepat dan mudah. Nah, kita seringkali mengalami kesulitan untuk menghayati dan mempraktekkan kebenaran ini, saudara. Kenapa kok begitu? Karena kita nggak lihat proses panjang. Beda dengan Israel, saudara ya. Untuk makanan sampai ke piring, ini prosesnya panjang. Mereka harus berjerih lelah, kerja keras, saudara. Sampai kemudian bisa menikmati berkat Tuhan, makanan yang ada di depan mereka, saudara. Mereka mulai dengan mempersiapkan tanah. Tanah dibajak, dibuat gembur, dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu mulai tabur benih, menanam. Setelah itu masih ada fase yang berikutnya, merawatnya dengan baik, saudara. Memberikan air yang cukup, memupuknya, menjaganya, supaya pada akhirnya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga waktunya tiba untuk dipanen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau mengatakan ini ya. Bahwa dalam semua fase tersebut itu bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Saudara, dalam setiap fasenya bergantung pada pemeliharaan Allah. Nah itu sebabnya saya mau tunjukkan beberapa ayat, saudara ya. Misalnya Hosea pasal 2 ayat yang ke-8. Kita temukan ayat-ayat seperti ini. Ya. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya. Saudara, tanah sudah dipersiapkan, benih sudah ditabur, proses menanam kelihatannya kok berjalan dengan baik ya. Saudara ya, tanaman mulai bertumbuh. Tetapi apakah sudah aman? Saudara, belum tentu. Bisa jadi ada badai yang cukup keras yang datang. Mungkin banjir, mungkin kekeringan yang berkepanjangan. Mungkin hama datang menyerang lalu menghancurkan seluruh tanaman itu sehingga gagal panen, saudara. Dan ingat, di dalam mindset, di dalam worldview-nya orang Yahudi, Allah itu dipandang sebagai Allah yang berdaulat. Dia yang memberi, dia pula yang mengambil, saudara. Jadi sekalipun kelihatannya di awal itu cukup promising ya. Tanaman mulai tumbuh dengan baik. Aman? Belum tentu. Bahkan saudara ya, ketika sudah tiba di tempat pengirikan, kalau itu gandum, atau pemerasan, kalau itu anggur, apakah sudah aman? Saudara mari ya di kitab yang sama saya ajak kita melihat di pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Perhatikan ya, saya bacakan. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan. Dan anggur akan mengecewakan mereka. Saudara perhatikan ini. Sudah tiba pada fase yang terakhir. Panen berhasil cukup baik. Tinggal selangkah lagi dinikmati di piring mereka. Masih juga belum aman, saudara. Bisa jadi api datang melalap habis gandum mereka sehingga mereka tidak menikmatinya. Atau kalau itu anggur, biasanya tahun-tahun sebelumnya itu anggurnya sangat berkualitas. Tetapi kali itu
kok anggurnya masam, kok banyak yang busuk, kualitasnya kok begitu rendah, saudara. Jadi saudara melihat ini proses yang panjang yang harus mereka ikuti, mereka harus bekerja keras, berjerih lelah. Sampai makanan tiba di piring. Dan itu pun semuanya bergantung pada providensia Allah. Pemeliharaan Allah. Jadi kalau demikian saudara, kita melihat apa sih yang menjadi target Tuhan Yesus. Ketika beliau mengajarkan kepada kita, berdoalah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Targetnya apa saudara? Tuhan ingin memerangi sikap self-reliance, bergantung pada diri sendiri, self-dependent saudara. Karena kalau sudah self-reliance atau self-dependent, maka Allah gak dapat ruang dalam kehidupan kita untuk bekerja. Dan ini adalah kecenderungan kita semua. Saudara, saya kasih contoh ya. Saudara membaca di dalam pasal yang ke-9 dalam Injil Markus itu ya. Ada seorang bapak yang membawa anaknya yang kerasukan setan, saudara. Sedemikian hebatnya roh jahat itu menguasai dia sampai dibanting-banting ke tanah. Kejang-kejang mengakibatkan dia menjadi bisu dan tuli. Saudara, kadang-kadang membahayakan jiwanya, bawa ke air, bawa ke api, saudara. Dan bapak itu sudah membawa putranya itu kepada para murid. Tetapi apakah para murid berhasil mengusir setan daripada anak itu? Tidak, saudara, tidak. Makanya kemudian sang bapak membawanya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara pindah ke pasal 3 dari Injil Markus ya, saudara melihat bahwa sesungguhnya para murid itu dipanggil pertama untuk menyertai Tuhan Yesus. Lalu setelah itu diutus untuk memberitakan Injil. Mereka pun juga diberi kuasa untuk mengusir setan, saudara. Jadi sudah pasti ya, mereka pertama menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan. Lalu mereka praktek saudara ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali berhasil. Lalu apa yang terjadi saudara? Nah ini masalah kita semua. Mereka mulai mengandalkan diri sendiri. Karena aku sudah lakukan itu, aku sudah jadi biasa, maka aku tidak butuh lagi Allah. Aku bisa melakukannya sendiri. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengizinkan mereka gagal. Tapi dengan tujuan supaya mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghardik, marah kepada mereka dan memanggil mereka dengan sebutan ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mereka lebih percaya kepada diri mereka sendiri. Itu sebabnya mereka gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini pula yang pada siang hari ini kita mesti belajar. Mari bawa ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya kepada saya, Pak, caranya ya apa ya? Caranya ngukur apakah saya ini sudah bergantung sama Tuhan atau belum? Caranya gimana saudara? Tidak ada formula, tetapi saya mau tunjukkan ada indikator. Ya, indikatornya apa? Saya tanya kepada diri sendiri, apakah belakangan ini
level stres saudara mulai meninggi. Engkau mulai menjadi overthinking, khawatir, berlebihan, cemas, gelisah. Sampai akhirnya saudara secara psikologis itu mengalami kelelahan saudara. Nah saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Salah satu penyebabnya barangkali karena saudara bergantung pada kekuatanmu sendiri. Engkau ingin mengontrol segala sesuatu. Engkau ingin semua ada di dalam kendalimu. Padahal ada banyak hal yang tidak bisa engkau kendalikan. Dan kunci saudara lepas dari perasaan-perasaan negatif itu. Saudara dan saya mulai belajar bersandar dan bergantung kepadanya. Amin. Saudara akan mengalami ketenangan, damai, sejahtera. Akan tumbuh syukur di dalam hatimu. Dan imanmu akan semakin kokoh di dalam Dia. Ini yang pertama saudara ya. Mari kita lanjut yang kedua. Menumbuhkan rasa syukur ya. Saya mau menggarisbawahi kata bread, roti, makanan, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Ya, saudara, kebutuhan yang mendasar bukan keinginan loh. Jadi kalau kita kaitkan dengan 3 permohonan yang pertama, maka kalau hidupmu menguduskan namanya, kalau hidupmu memperlebar kerajaannya, kalau hidupmu engkau jalani seturut dengan kehendaknya, maka kebutuhan-kebutuhan mendasarmu akan Tuhan cukupi. Itu hubungannya saudara. 3 permohonan pertama dengan permohonan yang keempat. Nah saudara, pada saat para murid ya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami ini. Maka ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berdoalah seperti ini. Masuk bagian yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka pikiran para murid, saya dapat pastikan ya, mereka akan segera berpikir tentang periode pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun itu. Nenek moyang mereka pernah saudara menjalani jalan yang sulit dan panjang itu. Tetapi apakah Allah membiarkan mereka berjalan sendiri? Tidak. Allah menyediakan mana yang turun bersamaan dengan embun malam. Lalu ketika terik matahari semakin menyengat, maka lenyaplah mana itu. Bentuknya, kata firman Tuhan itu kecil-kecil bunder-bunder kayak biji ketumbar. Putih kekuningan. Mereka pungut itu tumbuk lalu buat roti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu cukup untuk sehari. Nah makanya terjemahan dalam bahasa Indonesia, makanan yang secukupnya. Kecuali sehari sebelum Sabat ya, mereka kumpulkan double saudara. Selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah wujud dari intervensi ilahi. Tapi sayangnya pemeliharaan Tuhan seringkali tidak disyukuri. Justru keinginan daging yang semakin menguat di dalam diri mereka. Saudara, saya mau tunjukkan. Ya, mari kita sama-sama pindah ke Perjanjian Lama. Saudara ya, kita lihat kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, saya bacakan untuk kita sekalian. Orang-orang
tetot. Ya supaya enggak susah nanti ngeditnya, saya edit langsung. Ada mungkin yang baru pertama kali lihat, di Alkitab ada kata itu ya. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Aneh juga ya, kangen kok sama bawang. Tetapi sekarang kita kurus kering. Dalam terjemahan NIV dikatakan hilang nafsu makan. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sudah pertama itu ya, kata tetot itu menunjuk kepada siapa sih? Ya, itu adalah sekelompok orang yang kemungkinan besar orang non-Yahudi. Ya, ada di tanah perbudakan di Mesir, lalu waktu umat Allah keluar dari tanah perbudakan, maka mereka ikut, saudara. Lalu dalam perjalanan ya, kita masuk di pasal 11 dari kitab Bilangan ini, mereka mulai bernostalgia, dan nostalgianya ini nostalgia makanan, saudara. Ya, dan sesungguhnya nostalgia makanan tentu saja tidak ada masalah. Tetapi menjadi problem karena mereka membayangkan makanan yang mereka santap dulu. Mereka lupa kalau mereka makan itu sebagai budak. Mereka ditindas, dijajah oleh bangsa lain, saudara. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka lupa bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dengan tangannya yang kuat. Sehingga akhirnya mereka dikuasai oleh kedagingan mereka. Nafsu rakus. Dan ingat ini saudara ya, sikap-sikap yang negatif menular begitu cepat saudara. Maka kita lihat ayat yang ke-10 ya, masih di kitab yang sama. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Sampai di sini saudara, saya mulai berpikir begini ya. Kok Tuhan itu gak toleran ya sama umat Israel pada waktu itu? Bukankah mereka itu sudah sedemikian bosannya dengan mana? Mereka coba dengan cara-cara kreatif. Mana rebus, mana goreng, mana asam manis, mana lada hitam. Bahkan mereka jadi kreatif, mereka buat bamana split. Saudara jangan terlalu serius dong. Ya, bosan saudara makan soto 1 bulan? Bisa? Pagi, siang, sore? Halo? Waduh, lihat soto kemudian saudara mau muntah saja kali ya. Blokek saudara. Kok Tuhan gak toleransi? Ya. Nah maka saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa mana itu sebenarnya bicara 2 hal. Satu, wujud dari pemeliharaan Allah atas Israel. Itu satu ya. Wujud pemeliharaan Allah. Yang kedua saudara, mana itu adalah lambang kecukupan. Nanti kalau saudara ada waktu coba pelajari di dalam kitab Ulangan itu ya, pasal yang ke-8. Memang Allah itu sengaja membawa mereka melalui padang gurun ya, dan mereka diberi oleh Allah mana untuk maksud merendahkan hati mereka dan menguji mereka. Menguji mereka.
Allah sedang mendidik mereka. Mendidik dalam hal apa? Salah satunya mencukupkan diri atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kalau kita tanya, apakah mana itu the best? Yang terbaik? Jawabnya tentu saja tidak. It is not the best, but it is good enough. Bukan yang terbaik, tetapi itulah yang baik, yang mereka harus terima dan syukuri. Karena itu adalah bagian daripada providensia Allah atas kehidupan mereka. Jadi ketika mereka protes kepada pemeliharaan Tuhan, mereka sedang merendahkan Allah. Dan bagaimana Allah telah memelihara kehidupan mereka. Kalau saudara kita pelajari lebih jauh, ya ini menarik sekali cerita ini ya. Anehnya itu begini saudara kan, mereka minta daging kan, Allah murka. Tapi berikutnya kita melihat justru dikabulkan. Coba kita lihat sama-sama ya, ayat 31 dan 33 saudara ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. 2 hasta itu seberapa sih saudara? 90 cm, sepinggang gini. Ya, jadi artinya mereka dengan mudah sekali menangkap burung-burung puyuh itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin itu merupakan ekspresi dari murka Allah terhadap mereka? Allah dikatakan murka dengan sangat karena minta daging. Loh kok malah dikasih? Bagaimana itu merupakan ekspresi murka Allah, itu yang jadi pertanyaan. Nah saudara, jawabannya itu di ayat yang ke-33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Perhatikan ekspresi di sini ya, selagi daging ada di mulut mereka. Pada saat mereka mulai makan saudara, entah dengan cara apa, mungkin saja burung puyuh itu bawa virus yang mematikan. Sehingga akhirnya itu menimbulkan penyakit dan banyak di antara mereka kemudian mati saudara. Itu sebabnya tempat itu disebut dengan Kibrot Ta'awa. Apa artinya? Artinya adalah kuburan nafsu. Tempat dikuburnya orang-orang yang dikuasai oleh nafsu kedagingannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat-saat di mana kita hidup sekarang ini bukan saat yang mudah. Tiap kali ketemu dengan jemaat, teman-teman yang pengusaha, saya selalu tanya gimana ekonomi saat ini. Mereka selalu bilang susah Pak, susah. Lebih susah dari sebelum-sebelumnya. Kita semua sedang berada di padang gurun saat ini. Tetapi ini yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Mungkin saudara ya, Tuhan hanya taruh sedikit saja di tanganmu. Dan kalau saudara tanya apakah itu yang terbaik? Bukan. Tetapi ada 2 pilihan. Saudara mau protes, merendahkan pemeliharaan Tuhan. Atau saudara dan saya mensyukuri sekalipun sedikit, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ini adalah wujud dari pemeliharaan Tuhan atas hidupku. Amin. Amin saudara. Oh gak ada amin.
Karena dikasih sedikit ya. Maunya banyak. Tuhan tolong kita ya. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Apa yang mau Tuhan Yesus tanamkan di dalam jiwa kita, hati kita. Supaya kita belajar mempercayai kesetiaan Allah. Saya mau garis bawahi kata daily, saudara ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya terjemahan literalnya itu the following day. Jadi kalau saya berdoa hari ini, maka itu the following day. Saya berdoa besok, lalu the following day. Artinya saudara, day by day. Setiap hari, semua hari itu merupakan catatan, rekaman dari kesetiaan Allah atas kehidupan kita. Saudara dan saya nggak bisa sebut satu hari pun tanpa Allah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Musim boleh berubah, bahkan diri kita pun bisa berubah. Tetapi kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya kita bisa mempercayai kesetiaan Allah. Mengandalkan kesetiaan ke Allah. Karena kesetiaan Allah itu kekal dan tidak pernah gagal. Nggak ada expired date-nya. Kesetiaan Allah akan selalu menopang hidup kita. Nah saudara, saya mau meluruskan satu kesalahpahaman ya. Lalu kita selesai dengan firman Tuhan saudara ya. Kita ini seringkali berpikir begini ya. Memahami kesetiaan Allah itu dalam kaitan dengan bagaimana Allah itu nuruti keinginan kita. Saudara. Kalau Tuhan saya pengen ini, pengen itu, Tuhan kasih tepat pada waktu yang saya tetapkan, maka kita mengatakan Tuhan itu setia. Itu pemahaman yang ngawur saudara. Ya, mari saudara simak ya perkataan ini. Kesetiaan Allah tidak berarti ia selalu memberikan apa yang kita inginkan tepat pada waktu kita. Kalau itu terjadi, hancur malahan hidup kita, sudah. Kesetiaannya adalah tentang kehendaknya yang sempurna. Bukan soal keinginan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya betul, tidak ada seorang pun di antara kita yang suka berada di padang gurun. Itu tempat yang tandus, yang kering, yang panas, yang sepi, yang tidak banyak yang bisa diandalkan. Lalu Tuhan kasih mana setiap hari, sudah pasti itu membosankan. Tetapi saya mau katakan ini dan saudara dengar baik-baik. Mana itu unik, saudara. Uniknya bagaimana? Begitu Israel masuk ke tanah perjanjian, apa mereka masih makan mana? Halo? Tidak lagi. Di tanah perjanjian itu menjanjikan susu dan madu, saudara. Jadi artinya mana itu hanya temporer. Dan Tuhan izinkan itu diberikan kepada kita pada saat kita ada di padang gurun. Selain unik, juga purposeful. Ada maksud, saudara. Apa maksud Tuhan? Ketika kita melewati padang gurun yang panas, yang kering, yang tandus itu. Sesungguhnya Tuhan sedang mendidik, mengajar, mendewasakan kita. Saudara, kalau begitu
Memang ini gak gampang saudara. Pak, ini susah betul loh Pak. Pengangguran begitu banyak, PHK luar biasa. Bisnis banyak yang kolaps Pak. Bagaimana bisa bersyukur? Betul saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita melalui itu, maka Tuhan sedang bekerja untuk mendewasakan saudara dan saya. Bisa katakan amin saudara. Amin. Amin. Supaya apa sih? Kita ini kan seringkali yang dilihat itu tangannya Tuhan. Jarang mencari wajahnya Tuhan. Carinya cuma berkatnya tok. Tapi saat-saat yang sulit seperti ini, pasti engkau lebih banyak berlutut dan mencari Dia. Saudara akan mengenal Tuhan lebih baik daripada waktu-waktu di mana saudara berada di atas. Saudara. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari sama-sama saudara kita akan menanggapi firman Tuhan. Mari worship team akan maju ke depan. Saudara kita akan menanggapi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Mari buka hatimu, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sedikit yang Tuhan taruh di tanganmu, tapi tetap syukuri. Tuhan tidak akan pernah gagal memelihara hidupmu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyanyikan dari awal sekali lagi pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur buat kasih yang Engkau sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, dan yang akan Engkau meteraikan oleh persekutuan kami dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus, sehingga kami boleh menikmati Engkau sepenuhnya. Ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, sehingga dengan demikian kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima menjadi bahagian, sehingga melalui kehidupan kami korban pengucapan syukur makin melimpah kepadamu. Berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani, pun atas kami yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu
Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Sama-sama kita angkat roti. Kita pakai lama namaku. Oh ya Ramasika pakai. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya Yesus ucapkan berkat, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga diambilnya cawan sesudah makan. Lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sama-sama kita angkat cawan. Bapak kayak rata mangku bapak. Oh ya ini angku nama takkan. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Sama-sama kita letakkan cawan sambil kita membuka dua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan, dan mari kita angkat pujian penyembah sebagai tanda syukur dan terima kasih. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pengorbanan Tuhan yang sempurna boleh ada bagi setiap kami. Terima kasih Engkau memulihkan kami semua. Dan juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami sangat bersyukur. Biarlah firman ini terus berbicara dalam kehidupan kami dan membuat kami semakin hari boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau.
Terpujilah nama Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Segalanya di dalam Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.